Cerita silat, Menara Cukong yang ke-66. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-651 hingga 660. Bersama suara serak cerita berlanjut. Namun Cukong bahkan tidak melihatnya, dia memanggil pedang jiwa Dayan dengan santai, dan dengan satu pedang, dia menghancurkan pilar cahaya kekuatan jiwa dan binatang jiwa berbentuk serigala. Cukong melambaikan tangan kanannya dan memasukkan mahiyat binatang jiwa berbentuk serigala itu ke dalam cincin penyimpanan. Alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-7 jiwa abadi, dan ramuan batin binatang jiwa tidak banyak berguna baginya. Tetapi kedua muridnya yang terdaftar tidak memiliki tingkat spiritual setinggi dia. Ramuan batin binatang jiwa sangat berguna bagi Liu Ziyu dan Zhang Ziji, sebab dapat meningkatkan tingkatan jiwa mereka dengan cepat. Dengan cara ini, Cukong terus maju dalam kabut jiwa, mengikuti tuntunan token Raja Tianwu. Sambil mengayunkan pedang jiwa Dayan, dia membunuh semua binatang jiwa penyerang satu persatu. Setengah jam kemudian, Cukong telah tiba di pusat tanah suci. Raungan, raungan, dua auman harimau yang memekakkan telinga terdengar. Dari kedalaman kabut jiwa keluar dua makhluk jiwa berbentuk harimau, satu jantan dan satu betina. Mereka memancarkan tekanan jiwa yang kuat, dan kekuatan jiwa mereka cukup untuk menyaingi jiwa abadi tingkat ke-6. Yang paling penting adalah ada sepotiong batu giok aneh yang tertanam di dahi masing-masing dari dua binatang jiwa berbentuk harimau. Ternyata itu adalah dua Horcrux. Cukong mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dilihat dari fluktuasi jiwa yang dipancarkan oleh dua potiong batu giok ini, mereka tidak sebagus mutiara jiwa hantu milik Cukong. Tapi itu pasti jauh lebih kuat daripada belati pembunuh jiwa yang diperolehnya dari Yu Yangzi. Ada dua Horcrux, satu untuk Liu Ziyu dan satu untuk Zhang Ziji, kata Cukong sambil tersenyum. Pada saat ini, dua binatang jiwa berbentuk harimau menyerang Cukong. Cukong mengaktifkan 4 pedang jiwa Dayan, langsung menghancurkan serangan itu, lalu menyerang dua binatang jiwa berbentuk harimau. Meskipun mereka adalah penguasa di antara binatang buas, kekuatan tempur dan kekuatan jiwa Cukong terlalu kuat untuk mereka lawan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kedua binatang jiwa berbentuk harimau itu terluka pareh. Raungan, raungan, kedua binatang jiwa berbentuk harimau itu sangat marah, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan batu giok di dahi mereka untuk melancarkan serangan terkuat mereka. Dua bilah jiwa raksasa mengembun dan keluar, membawa kekuatan untuk menghancurkan jiwa, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas. Terlalu lemah. Cukong menggelengkan kepalanya. Dia memanggil ketujuh pedang jiwa Dayan dalam pikirannya dan menghancurkan bilah jiwa raksasa yang menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, 7 pedang jiwa Dayan terus menjadi kuat dan langsung memusnahkan jiwa dua binatang jiwa berbentuk harimau. Cukong melambaikan tangannya dan memasukkan mahiyat dua binatang jiwa berbentuk harimau itu ke dalam cincin penyimpanan, lalu terus bergerak menuju kedalaman kabut jiwa. Setelah beberapa saat, Cukong keluar dari kabut jiwa dan tiba di sebuah ruang terbuka yang luas. Ini adalah pusat tanah suci. Cukong melihat ke arah tengah ruang terbuka dan melihat pagoda 3 lantai yang memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh. Itulah inti dari ziarah abadi Dayan, Menara Jiwa. Cukong tidak terburu-buru memasuki Menara Jiwa. Menurut informasi yang diberikan oleh Raja Baoyan dan Markis Jianding, situs ziarah abadi Dayan telah dibuka berkali-kali, dan hanya 3 jenius yang lulus ujian tingkat pertama Menara Jiwa dan memperoleh kesempatan besar. Para jenius lainnya terluka pareh atau terbunuh. Oleh karena itu, Cukong berencana untuk menyesuaikan kondisinya ke puncaknya sebelum memasuki Menara Jiwa. Pikiran Cukong bergerak, dan dia langsung pergi ke lantai 5 pagoda. Dia mengeluarkan ramuan, melemparkannya ke dalam mulutnya, dan mulai bermeditasi dan mengatur napasnya. Sehari kemudian, Cukong membuka matanya. Kekuatan jiwa yang dikonsumsinya telah pulih sepenuhnya, dan kondisinya sendiri telah disesuaikan ke puncaknya. Dengan pikirannya, ia langsung kembali ke pusat tanah suci. Pada saat ini, hanya sesaat telah berlalu di dunia luar. Tepat saat Cukong hendak melangkah ke Menara Jiwa, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah asalnya. Lalu suatu sosok terlihat berjalan keluar dari kabut jiwa yang tebal. Dia adalah Raja Jiwa Gelap dari dinasti Iblis Tianyu. Jika diperhatikan lebih teliti, Raja Jiwa Kegelapan juga sedang memegang sebuah token di tangannya. Bentuknya sama dengan token Raja Tianwu milik Cukong,
hanya saja ada beberapa kata yang terukir di atasnya. Jelas saja, Raja Jiwa Kegelapan mampu keluar dari kabut jiwa dan tiba di pusat Tanah Suci begitu cepat berkat tanda identitasnya sebagai pangeran kerajaan dari dinasti Abadi Dayan. Faktanya, dalam keadaan normal, kecepatan Dark Soul King tidak secepat itu. Ini karena rute terakhirnya tumpang tindih dengan rute yang diambil Cukong. Awalnya, dia juga akan menghadapi dua binatang jiwa berbentuk harimau yang kuat itu. Namun setelah ditangani oleh Cukong, dia tidak menemui satupun binatang buas jiwa yang kuat yang menghalangi jalannya, sehingga kecepatannya meningkat pesat. Ketika Cukong melihat Raja Jiwa Kegelapan, tentu saja Raja Jiwa Kegelapan juga melihat Cukong. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka kecepatan Cukong bahkan lebih cepat darinya. Tidak heran Yang Mulia ingin membunuh anak ini. Dia memang terlalu jahat, ucap Raja Jiwa Kegelapan dalam hatinya. Namun, tidak ada rasa takut di mata Raja Jiwa Kegelapan. Setelah melahap 10.000 kehidupan, rahasia jiwanya mencapai tingkat baru dan kekuatannya meningkat pesat. Dia yakin bahwa di seluruh provinsi Tianzhen, tidak lebih dari segelintir orang kuat yang mampu mengalahkannya. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menguasai provinsi Tianzhen. Cukong jelas tidak ada di antara mereka. Hari ini, Cukong harus mati. Setelah dia membunuh Cukong, Raja Iblis Tianyu pasti akan memberinya hadiah besar. Cukong merasakan hawa membunuh yang terpancar dari Raja Jiwa Kegelapan, dan dengan sedikit rasa jijai di bibirnya, dia berkata dengan ringan, "Jika kamu menyerah dalam kultivasimu sekarang, aku mungkin bisa mengampuni nyawemu." "Hahaha, ampuni nyaweku, hanya karena kau." Raja Jiwa Kegelapan tertawa ke arah langit, seolah mendengar sesuatu yang lucu. Saat berikutnya, dia menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan suara dingin, "Pertama-tama aku akan menghancurkan kultivasimu, menyiksamu, dan kemudian mengirimmu pergi." Setelah berkata demikian, Raja Jiwa Kegelapan melangkah maju, badannya secepat kilat, dan melesat ke arah Cukong. Dia menyatukan tangan kanannya, telapak tangannya diselimuti udara hitam dan membawa energi aneh, lalu menamparkan Cukong dengan keras. Atribut gelap. Cukong menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit keterkejutan. Ada 9 atribut energi di dunia: emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan. Dari 9 atribut energi, 7 yang pertama lebih umum. Atribut terang dan gelap sangat langka. Raja Jiwa Gelap merupakan pendeta atribut gelap pertama yang ditemuinya. Cukong tidak menjadi sombong. Dia segera menyatukan ki dan badannya, mengayunkan tangan kanannya, dan meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Terdengar suara benturan yang tumpul. Raja Jiwa Kegelapan mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Cukong tidak mundur selangkah pun. Dalam konfrontasi ini, tampaknya Cukong berada di atas angin, tetapi kenyataannya tidak demikian. Cukong jelas merasakan bahwa saat tinjunya beradu, ada kekuatan aneh yang mengalir ke dalam badannya, berusaha menghancurkan meridiannya. Kalau saja badan fisiknya tidak mencapai tahap awal ke-6 dari alam badan abadi, dan dia sudah berjalan cukup jauh di alam ini, sehingga badan fisiknya menjadi luar biasa kuat, dia pasti sudah terkena serangan itu saat ini. Apakah ini energi atribut gelap? Ini memang berbeda dari atribut biasa. Cukong berkata dalam hatinya. Dia mengerahkan kekuatan fisiknya untuk mengeluarkan kekuatan aneh yang mengalir dalam badannya. Ketika Raja Jiwa Gelap melihat ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Energi gelap yang aneh membuat kekuatan tempurnya jauh melampaui para kultivator tingkat yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya tetapi kekuatan bertarungnya tidak kalah dengannya. "Aku ingin melihat berapa lama kau, seorang kultivator di tahap akhir level pertama Raja Abadi, dapat bertahan di bawah energi atribut gelap Raja ini." Raja Jiwa Kegelapan mendengus dingin, dan meledak dengan seluruh kekuatannya di tahap awal level kedua Raja Abadi, dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi. Dia membalik tangan kanannya, mengeluarkan pedang hitam pekat dari cincin penyimpanan, dan menyerang Cukong. Pedang ini adalah senjata abadi menengah tingkat 6 yang memiliki kekuatan luar biasa. Cukong menatap Raja Jiwa Kegelapan yang menyerang tanpa rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Dia memanggil pedang langit naga dan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dentang, 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 serangkaian suara keras benturan logam terdengar.
Dalam sekejap mata, keduanya sudah bertarung beberapa ronde. Setiap kali mereka berbenturan, energi gelap yang aneh akan menyerang badan Cukong, menunggu kesempatan untuk menghancurkan meridiannya. Namun semuanya dipaksa keluar dari badan Cukong tanpa menimbulkan bahaya apapun padanya. Raja Jiwa Kegelapan menjadi semakin takut seiring pertarungan berlangsung. Dalam keadaan normal, bahkan jika Cukong tidak terkikis oleh energi atribut gelap, setiap kali dia memaksa energi atribut gelap keluar dari badannya, dia akan menghabiskan sejumlah kekuatan fisik. Hingga saat ini, Cukong telah mengeluarkan energi gelap lebih dari 10 kali, tetapi kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Tidak hanya kekuatan tempurnya tidak menurun sama sekali, tetapi dia menjadi semakin berani. Apa yang tidak diketahui oleh Raja Jiwa Kegelapan adalah bahwa Cukong, yang telah berlatih seni naga leluhur, telah memulai jalan untuk maju ke garis keturunan naga leluhur. Kekuatan fisiknya begitu kuat sehingga bahkan naga sungguhan yang levelnya sama dengannya tidak sekuat dia. Mencoba menggunakan energi gelap untuk menghabiskan kekuatan fisik Cukong hanyalah mimpi. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung beberapa ronde lagi. Raja Jiwa Kegelapan tidak hanya gagal menguasai keadaan, tetapi ia malah ditekan oleh Cukong. Ada beberapa bercak darah di badannya dan dia menderita luka ringan. Jika dia terus seperti ini, dia pasti gagal. Sekilas kekejaman melintas di mata Raja Jiwa Kegelapan, dan dia memutuskan untuk menggunakan kartu asnya. Setelah menahan serangan Cukong, dia dengan tegas mundur dan menjauhkan diri darinya. Wah, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan kartu trufku, kata Raja Jiwa Kegelapan dengan dingin. Tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Raja Jiwa Kegelapan berteriak dengan suara rendah, transformasi iblis. Ledakan, energi iblis yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari badan Raja Jiwa Kegelapan, berubah menjadi pola-pola iblis aneh yang tercetak di permukaan badannya. Auranya meningkat beberapa kali lipat, badannya membengkak, dan tanduk setan hitam sepanjang sekitar 1 inci tumbuh di dahinya, seperti setan surgawi. Dengan bantuan metode rahasia, kultivasinya secara paksa dinaikkan dari tahap awal tingkat kedua Raja Abadi ke tahap awal tingkat ketiga Raja Abadi. Tidak hanya itu, kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya juga meningkat. Bersiaplah untuk mati, nak. Raja Jiwa Kegelapan menatap Cukong dengan mata iblisnya, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengerahkan kekuatan abadi di badannya dan menyuntikkannya ke pedang hitam di tangannya. Pedang langit gelap, energi abadi atribut gelap dari seluruh penjuru berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap mengembun menjadi bilah hitam besar, melayang di atas kepala Raja Jiwa Kegelapan, memancarkan aura yang sangat aneh. Kekosongan di sekelilingnya mulai terdistorsi. Pedang hitam itu diberkati dengan asal-usul langit dan bumi tingkat tinggi, asal kegelapan, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ketiga Raja Abadi akan kesulitan menahan serangan ini. Memotiong, saat Raja Jiwa Kegelapan mengayunkan pedang hitam itu ke bawah, bilah pedang hitam itu membawa serta kekuatan yang mengerikan, membelah kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Ayo, Cukong dipenuhi dengan semangat juang. Dia juga ingin melihat seberapa kuat kemampuan sihir terkuat yang dimiliki oleh kultivator atribut gelap. Cukong langsung mengerahkan teknik mendidih darah naga, dan keempat garis keturunan naga sejati dalam badannya meraung serempak dan mendidih dengan hebat. Dengan bantuan teknik perebusan darah naga, kultivasinya secara paksa dinaikkan dari tahap akhir tingkat pertama Raja Abadi ke tahap tengah tingkat kedua Raja Abadi. Setelah memasuki alam Raja Abadi, efek peningkatan dari teknik rahasia teknik mendidih darah naga melemah lagi. Ini karena Cukong memiliki 4 macam garis keturunan naga sejati di dalam badannya, jadi dia hanya mampu maju 2 tingkat kecil saja. Kalau saja dia memiliki darah naga asli di dalam badannya, dia tidak akan bisa maju ke satu alam kecil pun. Setelah meninggalkan situs ziarah abadi Dayan, Cukong berencana untuk mengubah teknik rahasianya dan meminta permaisuri kekacauan untuk mengajarinya teknik rahasia yang lebih kuat. Dengan berkah teknik mendidih darah naga dan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempur Cukong saat ini sebanding dengan orang kuat di akhir tingkat kedua Raja Abadi. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari Raja Jiwa Kegelapan, dia mampu membalikkan kerugian itu dengan bantuan teratai pedang 4 ekstrim. Saat berikutnya,
dia menggenggam pedang langit naga erat-erat dengan kedua tangan, mengangkatnya di atas kepalanya, lalu mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik di badannya hingga ekstrim, menyuntikkan semua kekuatannya ke pedang langit naga. 4 pedang teratai ekstrim, diikuti dengan teriakan keras. Energi abadi atribut emas, kayu, api, dan tanah di sekitarnya tampaknya tertarik secara fatal dan berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Di depan Cukong, energi itu mengembun menjadi 3 teratai pedang 4 kelopak yang sangat mempesona. Dengan berkah asal emas surgawi, asal kayu abadi, asal Yan-Yan, dan asal Houtu, ketiga teratai pedang berkelopak 4 bergema satu sama lain, membentuk formasi teratai pedang 4 kutub yang sederhana, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Sebelumnya, Cukong pernah menggunakan formasi pedang teratai 4 ekstrim saat bertarung melawan Raja Darah Hantu. Namun saat itu, dia baru saja mengolah teratai pedang 4 ekstrim ke tahap menengah, jadi kekuatan formasi teratai pedang 4 ekstrim yang dia gunakan terbatas. Namun kini, dia telah mengolah teratai pedang 4 kutub hingga ke tahap menengah, membentuk formasi teratai pedang 4 kutub yang sederhana, yang merupakan gabungan dari berbagai elemen, memiliki kekuatan pedang yang menjulang tinggi, dan dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Ledakan. Saat berikutnya, formasi teratai pedang 4 kutub dan bilah pedang hitam saling bertabrakan dengan keras di udara. Dampak energi yang mengerikan menyapu ke segala arah bagaikan tsunami yang dahsyat. Peristiwa itu secara langsung menyebabkan tanah dalam radius 100 meter turun beberapa meter, membentuk lubang besar. Raja Jiwa Kegelapan mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan pedang langit gelap, dan bilah pedang hitam itu bergetar dengan energi gelap yang bergelora, berusaha menghancurkan teratai pedang 4 kutub. Tetapi apa yang tidak diduga oleh Raja Jiwa Kegelapan adalah bahwa energi gelap, yang selalu efektif, akan gagal kali ini. Hal ini dikarenakan pedang teratai 4 kutub merupakan jurus abadi tingkat atas tingkat bumi, kekuatannya bahkan tidak kalah dengan jurus abadi tingkat surga biasa, dan jauh lebih unggul dari pedang langit gelap. Kecuali jika kekuatan Raja Jiwa Kegelapan jauh melebihi Cukong. Jika tidak, energi gelap tidak akan dapat benar-benar memainkan perannya. Setelah formasi teratai pedang 4 kutub dan bilah hitam tetap buntu di udara selama beberapa tarikan napas, bilah hitam itu tidak dapat bertahan lagi dan dikalahkan. Di bawah tatapan ngeri Raja Jiwa Gelap, formasi 4 pedang teratai ekstrim membawa kekuatan pedang surgawi, menghancurkan bilah hitam itu sepotiong demi sepotiong. Engah, Raja Jiwa Kegelapan terluka pareh. Ia menyemburkan darah merah terang dari mulutnya, dan badannya jatuh terguling-guling seperti layang-layang yang talinya putus. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu kuat. Meskipun dia menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kultivasinya dan keterampilan abadi terkuatnya, dia tetap bukan tandingan Cukong. Raja Jiwa Gelap mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan keraguan di matanya. Meskipun dia masih memiliki kartu truf di tangannya, itu adalah teknik rahasia jiwa yang sangat kejam. Tetapi kartu truf itu hanya mempunyai satu efek serangan. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkannya sebelumnya, kekuatan jiwa Cukong telah memasuki alam jiwa abadi tingkat ke-7, dan memiliki kemampuan pertahanan jiwa yang kuat. Jika teknik jiwa rahasia itu gagal membunuh atau melukai Cukong, tamatlah riwayatnya. Kutu kupret, kenapa Raja Ular Yin yang tidak berguna itu belum juga datang? Umpat Raja Jiwa Kegelapan dalam hatinya. Dinasti Iblis Tianyu dan Dinasti Binatang Jinpeng telah mencapai kerjasama untuk menjaga Cukong di Tanah Suci Dinasti Abadi Dayan selamanya. Menurut pendapat Raja Jiwa Kegelapan, jika Raja Ular Yin tiba, Cukong pasti bukan lawannya jika mereka dan binatang buas itu bergabung. Seolah mendengar kutukan Raja Jiwa Kegelapan, seekor binatang berkepala ular dan berbadan manusia tiba-tiba keluar dari kabut tebal. Itu adalah Raja Ular Yin. Ia juga menyimpan tanda identitas seorang pangeran kerajaan dari dinasti Abadi Dayan, sehingga dapat bergerak maju dengan cepat dalam kabut jiwa. Namun, peruntungannya tidak seberuntung Dark Soul King. Bagian terakhir dari rute Raja Jiwa Kegelapan tumpang tindih dengan rute Cukong, dan dia tidak menemui binatang buas jiwa kuat yang menghalangi jalan. Raja Ular Yin bertemu dengan binatang buas berbentuk singa yang memegang senjata jiwa. Dia bertarung dengan sengit dan membunuhnya sebelum bergegas ke pusat Tanah Suci. Jadi, sedikit lebih lambat. Setelah Raja Ular Yin tiba di pusat Tanah Suci, dia melihat Raja Jiwa Gelap yang terluka parah dalam sekejap, dan wajahnya langsung berubah. Sangat jelas tentang kekuatan Dark Soul King.
Sekalipun berusaha sekuat tenaga, mungkin tidak akan dapat melukai Raja Jiwa Kegelapan yang memiliki atribut gelap aneh. Tapi Cukong melakukannya. Ini berarti bahwa kekuatan tempur Cukong jelas lebih unggul. Jangan hanya melihatnya saja, kerahkan saja kekuatan bertarung terkuatmu dan bekerja samalah untuk membunuh orang ini. Teriak Raja Jiwa Kegelapan. Pada saat yang sama, Raja Jiwa Gelap juga menggunakan telepati untuk menyampaikan pesan secara diam-diam kepada Raja Ular Yin. Mendengar ini, Raja Ular Yin mengangkat kepalanya dan mengeluarkan desisan ular melengking tanpa ragu-ragu. Badannya tiba-tiba membesar, dan langsung kembali ke wujud aslinya sebagai ular darah Tianyin, berubah wujud menjadi ular raksasa berwarna merah tua yang panjangnya beberapa puluh meter, memancarkan aura membunuh yang menusiuk tulang. Raja Ular Yin mengunci Cukong, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggunakan keterampilan sihir bawaannya, pedang Tianyin. Sebuah bola energi merah gelap yang mengerikan berkumpul dan terkompresi di mulutnya, akhirnya berubah menjadi bayangan pedang merah gelap. Di sisi lain, Raja Jiwa Kegelapan mengayunkan pedang hitam di tangannya lagi dan menggunakan pedang langit gelap dengan seluruh kekuatannya. Energi abadi atribut gelap di sekitarnya berkumpul lagi dan berubah menjadi bilah hitam besar, melayang di atas kepala Raja Jiwa Gelap. Di bawah kekuatan penuh Raja Ular Yin dan Raja Jiwa Gelap, bayangan pedang merah tua dan bilah hitam menerobos udara dan menebas ke arah Cukong dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kalian berdua memang sangat kuat, tetapi kalian tidak cukup kuat untuk membunuhku. Cukong menggenggam pedang langit naga dengan erat di kedua tangannya, mengerahkan kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya secara ekstrim, dan sekali lagi menampilkan teratai pedang 4 ekstrim. Energi spiritual tak berujung dari atribut emas, kayu, api, dan tanah berkumpul bersama dan mengembun menjadi 3 teratai pedang 4 kelopak yang mempesona dalam sekejap. Dengan berkah dari 4 sumber asal langit dan bumi tingkat tinggi, 3 bunga teratai pedang berkelopak 4 membentuk formasi bunga teratai pedang 4 kutub yang sederhana, yang menghantam dengan ganas ke arah bayangan pedang merah tua dan bilah-bilah hitam yang mendekat. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga terdengar dan seluruh tanah suci berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu sekeliling, menyebabkan tanah amblas 10 meter lagi. Raja Ular Yin dan Raja Jiwa Gelap bersama-sama melancarkan serangan paling dahsyat, yang bahkan orang kuat di akhir tingkat ketiga Raja Abadi akan sulit untuk menahannya. Namun sayangnya, orang yang mereka temui adalah Cukong. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah mempraktikkan seni bela diri tak tertandingi rahasia naga leluhur dan keterampilan abadi tingkat atas tingkat bumi teratai pedang 4 ekstrim. Bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi hanyalah kejadian biasa bagi Cukong. Dengan berkah kesatuan ki dan badan, dan dengan bantuan senjata ajaib bawaan pedang langit naga, kekuatan formasi teratai pedang 4 kutub yang sederhana telah mencapai puncaknya. Retakan. Setelah ketiganya menemui jalan buntu untuk sementara waktu, bayangan pedang merah tua dan bilah hitam menjadi yang pertama menyerah dan retakan pun muncul. Meskipun Raja Ular Yin dan Raja Jiwa Kegelapan telah berusaha sekuat tenaga, mereka tetap tidak dapat membalikkan keadaan. Mereka hanya dapat menyaksikan formasi teratai pedang 4 kutub yang sederhana menghancurkan bayangan pedang merah tua dan bilah hitam. Embun, embusan, terdengar 2 suara muenteh darah. Namun tidak ada rasa takut di wajah Raja Ular Yin dan Raja Jiwa Gelap, karena mereka telah mengantisipasi kemungkinan ini. Sambil mengerahkan kemampuan sihir terkuat mereka, manusia dan binatang itu diam-diam bersatu kembali. Raja Ular Yin mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke badan Raja Jiwa Gelap, menyebabkan dia meledak dengan tekanan jiwa yang mengerikan. Raja Jiwa Kegelapan menepuk dadanya dengan keras dan memuentehkan darahnya sendiri. Kemudian, dia mengotori tangannya dengan darahnya sendiri, dan dengan cepat membentuk selusin segel tangan misterius, meluncurkan kartu truf terakhirnya. Jari hantu, diikuti dengan teriakan pelan, tiba-tiba angin dingin dan aneh bertiup. Raungan hantu dan serigala datang dari badan Raja Jiwa Kegelapan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa seluas lautan meledak dari badannya dan berubah menjadi hantu hitam besar, berdiri di antara langit dan bumi. Jika diperhatikan lebih dekat, hantu raksasa ini sebenarnya terdiri dari ribuan wajah makhluk hidup. Kematian setiap wajah sangatlah tragis. Benar saja, orang-orang ini dimangsa hidup-hidup oleh sihir rahasia kejem Raja Jiwa Kegelapan, dan mereka memiliki kebencian yang besar. Cukong, tidak peduli seberapa jahatnya dirimu,
kamu pasti akan mati hari ini. Ucap Raja Jiwa Kegelapan dengan suara dingin. Di tangannya ia memegang tablet giok hitam, yang disebut tablet penghancur jiwa Suanyin, yang merupakan senjata jiwa yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Dia pertama-tama mengandalkan fisiknya yang aneh dengan atribut gelap untuk secara paksa menggabungkan sebagian kekuatan jiwa Raja Ular Yin. Kemudian dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan kartu penghancur jiwa Suanyin guna meningkatkan jari Yin Hun, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika alam jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat ke-7 jiwa abadi, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Saat berikutnya, di bawah desakan penuh dari Raja Jiwa Kegelapan, hantu raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi itu mengangkat jari telunjuk kanannya, seperti tongkat yang menusuk, dan menghancurkannya dengan ganas ke arah Cukong. Kemanapun jari raksasa hantu itu lewat, ruang bergetar, kekosongan terpelintir, dan kekuatannya mengerikan. Aku meremehkan kalian berdua, Cukong berkata, jika kalian bertemu orang lain hari ini, kalian pasti akan menang. Namun, sayangnya, kalian bertemu denganku. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk berlatih teknik pemurnian jiwa Dayan, dan 7 pedang jiwa Dayan terbang keluar dari benaknya. Segera setelah itu, 7 pedang jiwa Dayan saling bereaksi, membentuk formasi pedang penghancur jiwa dan melepaskan kekuatan jiwa yang menakjubkan. Ketika Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin melihat ini, wajah mereka berubah pada saat yang sama. Kau benar-benar menguasai seni pemurnian jiwa evolusi agung dan bahkan telah mengolahnya hingga tingkat ke-7. Apakah kau sisa dari dinasti abadi evolusi agung? Benar sekali, kau pasti sisa dari dinasti abadi evolusi agung, dan sisa dari keluarga kerajaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa memiliki teknik pemurnian jiwa evolusi agung? Jika kau terbunuh, Yang Mulia pasti akan memberimu hadiah besar. Dinasti abadi Dayan dihancurkan oleh serangan gabungan dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng. Kedua belah pihak memiliki perseteruan berdarah. Oleh karena itu, Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin sangat gembira saat melihat sisa-sisa yang diduga merupakan sisa-sisa dinasti abadi Dayan. Meskipun teknik pemurnian jiwa evolusi hebat adalah teknik rahasia jiwa nomor 1 di alam abadi Beisen, namun teknik ini sangat kuat. Terlebih lagi, alam jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat ke-7 jiwa abadi. Namun Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin tidak takut. Karena mereka menggabungkan kekuatan jiwa mereka berdua dan melakukan teknik jiwa rahasia jari hantu, dengan berkah dari piring penghancur jiwa Suanyin, bahkan pembangkit tenaga jiwa abadi tingkat ke-7 puncak tidak dapat menahannya. Dalam keadaan normal, memang demikianlah yang terjadi. Namun, Cukong juga memiliki senjata jiwa yang kuat, yaitu Phantom Soul Orb. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari kartu penghancur jiwa Suanyin milik Raja Jiwa Kegelapan. Dengan berkah mutiara jiwa hantu, formasi pedang penghancur jiwa yang terdiri dari 7 pedang jiwa Dayan meledak dalam kekuatan. Ledakan, formasi pedang penghancur jiwa dan jari hantu bertabrakan dengan keras, menimbulkan riak-riak di kehampaan. Di bawah tatapan tak percaya dari Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin, jari jiwa Yin benar-benar jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jari raksasa hitam itu menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Bagaimana ini mungkin? Raja Ular Yin berteriak keras, dan akhirnya ekspresi ketakutan muncul di matanya. Melihat ini, Raja Jiwa Kegelapan tidak ragu-ragu dan sekali lagi mengandalkan fisiknya sendiri untuk secara paksa menyerap kekuatan jiwa Raja Ular Yin untuk meningkatkan kekuatan jari jiwa Yin. Ah! Jiwa Raja Ular Yin terluka oleh isapan itu dan dia meraung, tetapi Raja Jiwa Gelap tetap tidak berniat berhenti. Akan tetapi, jari hantu itu hanya bertahan sesaat sebelum tidak dapat bertahan lagi dan mulai hancur. Saat jari Yin Hun runtuh, Yin Hun raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang, berubah menjadi energi Yin di seluruh langit dan menjadi tidak terlihat. Pada saat yang sama, jiwa Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin rusiak pareh, dan badan mereka hancur ke kejauhan. Kedua lelaki itu tergeletak di tanah seperti guguk mahtai, wajah mereka sangat pucat dan napas mereka sangat lemah, tidak mampu lagi bertarung. Raja Jiwa Gelap masih sadar, tetapi Raja Ular Yin sudah pingsan. Pada saat ini, siapapun yang datang dapat membunuh mereka. Raja Jiwa Kegelapan menatap Cukong yang mendekat selangkah demi selangkah,
matanya penuh ketakutan, dan berteriak dengan keras, "Cukong, Raja Ular Yin dan aku adalah jenderal yang cakap dari Raja Iblis Langit Neter dan Raja Binatang Golden Peng. Jika kau membunuh kami, Raja Iblis Langit Neter dan Raja Binatang Golden Peng akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman." Setelah mengancam, Raja Jiwa Kegelapan segera berkata dengan nada menyanjung, "Selama kau melepaskan aku dan Raja Ular Yin, kita berdua bersumpah untuk tidak membocorkan sedikit pun berita bahwa kau adalah sisa dari dinasti abadi Dayan. Tidak hanya itu, kami berdua akan melakukan yang terbaik untuk membuat Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng mengubah sikap mereka dan menarik kembali perintah untuk membunuhmu." Cukong sedikit mengernyit saat mendengar perkataan Raja Jiwa Kegelapan, dan berkata dalam hati, "Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Kalau tidak, saat aku meninggalkan Tanah Suci, aku akan dikepung dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng di luar Tanah Suci." Meskipun dia kuat sekarang, dia masih belum terkalahkan di Provinsi Tianzhen. Di dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng, selain kedua raja tersebut, ada juga beberapa orang kuat yang dapat mengancamnya. Jika dia membunuh Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin di Tanah Suci, dia pasti akan menarik pengepungan dan pembunuhan besar-besaran dari kekuatan teratas dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng. Akan sangat sulit untuk pergi dengan damai pada saat itu. Ketika Raja Jiwa Kegelapan mendengar kata-kata Cukong, wajahnya berseri-seri karena gembira. Tepat ketika dia pikir dia sudah bisa menyelamatkan nyawanya, Cukong tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan perutnya dengan keras. "Ah!" Jeritan melengking keluar dari tenggorokan Raja Jiwa Kegelapan. Serangan telapak tangan Cukong langsung menghancurkan dantiannya dan menghancurkan kultivasinya. Segera setelah itu, Cukong mendatangi Raja Ular Yin yang sedang tak sadarkan diri dan menamparnya dengan telapak tangannya, menghancurkan dantiannya serta menghancurkan kultivasinya. Ah! Rasa sakit yang hebat segera membangunkan Raja Ular Yin yang pingsan. Ketika merasakan kultivasinya telah dihapuskan, ia tidak dapat menahannya secara psikologis, matanya berputar ke belakang, dan ia pingsan lagi. Cukong menatap Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kalian berdua tidak mati di tanganku, tidak akan ada masalah." Selanjutnya, Cukong mengambil cincin penyimpanan milik Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin, lalu memberikan batasan pada manusia dan binatang itu, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menunggu dia keluar dari menara jiwa. Tindakan Cukong membuat mata Raja Jiwa Gelap dipenuhi keputusasaan. Dia sudah menebak rencana Cukong. Setelah Cukong keluar dari menara jiwa, dia akan melemparkan dirinya yang cacat dan Raja Ular Yin di depan binatang jiwa. Cukong akan memberikan perisai pertahanan pada mereka untuk menahan serangan binatang buas jiwa. Begitu dia meninggalkan Tanah Suci, perisainya akan hancur. Dengan cara ini, mereka berdua mati di tangan binatang buas, dan itu tidak ada hubungannya dengan Cukong. "Tuan Chu, tidak, kakek Chu, aku bersedia menjadi budakmu. Aku tahu sebuah tempat harta karun yang berisi sihir tingkat atas. Selama kau mengampuni nyaweku, aku akan memberitahumu lokasi tempat harta karun itu." Cukong mengabaikan Raja Jiwa Kegelapan, langsung menyegel mulutnya, lalu berbalik dan berjalan menuju menara jiwa. Tidak peduli seberapa canggih sihir itu hanyalah sampah di hadapan rahasia naga leluhur. Oleh karena itu, kata-kata Raja Jiwa Kegelapan sama sekali tidak bisa menggoda Cukong. Lagi pula, jika benar-benar ada harta karun di tempat harta karun itu, Raja Jiwa Kegelapan pasti sudah mengambilnya sejak lama. Pasti ada alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang. Misalnya, ada syarat khusus untuk membukanya, atau penuh bahaya, dan Anda akan mati jika meninggalkannya, dan sebagainya. Raja Jiwa Kegelapan menyaksikan Cukong berjalan memasuki menara jiwa, dan secercah harapan tiba-tiba muncul di matanya yang putus asa. "Hahaha, aku tidak menyangka orang bernama Chu akan begitu sombong." Dia melangkah gegabah ke lantai pertama menara jiwa tanpa menyesuaikan kondisinya. "Selama dia mati di sana, nyaweku dan Raja Ular Yin akan terselamatkan," kata Raja Jiwa Kegelapan dengan gembira. Meskipun ada peluang dan keberuntungan besar di menara jiwa, ada juga krisis besar. Situs ziarah abadi Dayan telah dibuka berkali-kali, dan hanya 3 jenius yang lulus ujian tingkat pertama menara jiwa dan memperoleh peluang besar. Para jenius lainnya terluka parah atau terbunuh.
Meskipun Cukong mengalahkannya dan Raja Ular Yin, dia menderita kerugian besar dan kekuatannya pun sangat berkurang. Menurut pendapat Raja Jiwa Kegelapan, jika Cukong menyeret badannya yang lelah dan dengan gegabah memasuki tingkat pertama Menara Jiwa, dia pasti akan menghadapi krisis hidup dan mati dan ada kemungkinan besar dia akan mati di sana. Dalam beberapa hari, ketika Yang Mulia dan Raja Binatang Golden Peng melihat kita belum kembali, mereka pasti akan mencoba membuka situs ziarah abadi Dayan lagi dan mengirim orang untuk mencari kita. Raja Jiwa Kegelapan menjadi semakin bersemangat semakin dia memikirkannya. Kalau begitu, kita berdua akan selamat. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa alasan mengapa Cukong tidak menyesuaikan kondisinya bukanlah karena dia terlalu sombong. Dengan pagoda kekacauan yang dimilikinya, dia dapat memulihkan kondisinya ke puncaknya hanya dalam sekejap. Demi alasan keamanan, dia tidak akan memperlihatkan menara kekacauan di hadapan Raja Jiwa Kegelapan. Meskipun Raja Jiwa Kegelapan sudah menjadi ikan di talenan, dia dapat dibantai sesuka hatinya. Begitu memasuki lantai pertama Menara Jiwa, Cukong menggerakkan pikirannya dan segera memasuki lantai 5 pagoda. Ia melemparkan pil penyembuh ke dalam mulutnya dan mulai bermeditasi serta mengatur pernapasannya. Sehari kemudian, Cukong perlahan membuka matanya. Matanya bersinar terang dan seluruh badannya telah beradaptasi dengan kondisi puncaknya. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke lantai pertama Menara Jiwa. Pada saat ini, hanya sesaat telah berlalu di dunia luar. Cukong menoleh dan melihat sebuah tungku besar diletakkan di tengah lantai pertama Menara Jiwa. Tungku itu terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan rune misterius, memancarkan fluktuasi jiwa aneh. Pada saat ini, suara perubahan kehidupan terdengar samar-samar. Tingkat pertama Menara Jiwa, Tungku Kekuatan Jiwa. Peserta ujian harus memasuki tungku dan menerima peleburan api jiwa untuk memurnikan kekuatan jiwa. Bertahanlah sampai api jiwa padam, dan kamu akan lulus ujian. Kamu tidak hanya akan menerima hadiah besar, tetapi kekuatan jiwamu juga akan menjadi lebih murni, sehingga lebih mudah untuk menembus alam jiwa. Tentu saja, jika seseorang gagal bertahan sampai api jiwa padam, jiwanya akan rusak pareh, atau bahkan menjadi abu. Mata Cukong berbinar saat mendengar ini, Tungku Kekuatan Jiwa. Dinasti Abadi Evolusi Agung memang terkenal di alam abadi Beisen karena rahasia jiwanya. Bahkan ada harta rahasia pemurnian jiwa yang aneh seperti ini. Kekuatan jiwa bagaikan kekuatan abadi. Semakin murni, semakin kuat kekuatannya, dan semakin mudah menembus alam. Dalam keadaan normal, semakin tinggi tingkat metode rahasia pemurnian jiwa, semakin murni kekuatan jiwa yang terkondensasi. Semakin rendah tingkat metode rahasia pemurnian jiwa, semakin kompleks kekuatan jiwa yang dipadatkan. Metode rahasia pemurnian jiwa yang dipraktikkan Cukong adalah seni pemurnian jiwa Dayan, sebuah rahasia dari dinasti abadi Dayan, yang merupakan salah satu metode rahasia pemurnian jiwa teratas di dunia abadi. Cukong sangat percaya diri dengan kekuatan jiwa yang telah dipadatkannya. Dia melangkah langsung ke tungku kekuatan jiwa. Saat berikutnya, tungku itu ditutup, dan tanda-tanda aneh yang terukir pada tungku itu menyala satu persatu. Bola api tak kasat mata mengembun di dalam tungku, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Api tak kasat mata ini adalah api jiwa. Seketika itu juga berubah menjadi kobaran api yang berkobar, melilit seluruh badan Cukong, langsung menembus badannya, dan melelehkan kekuatan jiwanya. Mendengus, Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam. Tungku kekuatan jiwa tidak hanya menguji kualitas rahasia pemurnian jiwa peserta ujian, tetapi juga menguji kemauan peserta ujian. Api jiwa secara langsung melelehkan kekuatan jiwa, yang setara dengan menahan serangan dari teknik rahasia jiwa yang kuat. Seorang kandidat yang tekadnya lemah, tidak akan pernah mampu bertahan sampai api jiwanya padam. Namun ini sama sekali bukan masalah bagi Cukong. Dia memejamkan mata, diam-diam menahan peleburan api jiwa, dan hati-hati merasakan pemurnian kekuatan jiwanya. Setengah jam kemudian, Cukong merasa bahwa kekuatan jiwanya yang besar telah sepenuhnya dicairkan oleh tungku kekuatan jiwa dan menjadi lebih halus. Meskipun tingkatan jiwanya belum meningkat, namun masih berada di puncak tingkat ke-7 jiwa abadi. Namun jika saat ini dia berhadapan dengan Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin, serta menghadapi jari jiwa Yin yang mereka gunakan bersama-sama, dia akan mampu menghancurkan jari jiwa Yin tanpa restu dari bola jiwa hantu. Tepat ketika Cukong mengira akan terjadi putaran kedua peleburan api jiwa,
Api jiwa itu tiba-tiba padam, dan tungku kekuatan jiwa yang tertutup pun perlahan terbuka. Suara perubahan kehidupan terdengar samar-samar. Peserta ujian telah melewati level pertama menara jiwa, tungku kekuatan jiwa. Kamu sudah lulus ujian. Sedikit keterkejutan melintas di mata Cukong. Bukankah dikatakan bahwa lantai pertama menara jiwa penuh dengan bahaya? Bukankah dikatakan bahwa situs ziarah abadi Dayan telah dibuka berkali-kali, dan hanya 3 orang jenius yang lulus penilaian tingkat pertama menara jiwa dan memperoleh peluang besar? Apakah para jenius lainnya terluka parah atau terbunuh? Itulah hasilnya. Sebenarnya, alasan utama mengapa Cukong mampu melewati tungku api jiwa dengan begitu cepat adalah karena dia berlatih seni pemurnian jiwa Dayan dan telah mengolahnya hingga tingkat ke-7. Rahasia pemurnian jiwa yang dipraktikkan oleh kultivator lain tidak sekuat seni pemurnian jiwa Dayan, dan kekuatan jiwanya sangat kompleks. Di antara 3 jenius yang lulus tingkat pertama menara jiwa, yang terkuat juga melewati 4 putaran peleburan api jiwa. 2 orang yang tersisa menjalani 5 putaran peleburan api jiwa. Karena disiksa oleh api jiwa, dia berada dalam keadaan ekstase. Seperti Cukong yang hanya mengalami 1 putaran peleburan api jiwa. Bahkan pada masa kejayaan dinasti abadi Dayan, sangat sulit untuk melihatnya. Saat suara perubahan kehidupan itu berakhir, sebuah bola cahaya muncul di hadapan Cukong. Cukong mengangkat tangannya dan menyentuh bola cahaya itu. Dia menemukan sebuah cincin penyimpanan di dalamnya. Cukong mengerahkan kekuatan jiwa dan menyelidikinya. Di dalam cincin penyimpanan, dia tidak hanya melihat 300.000 batu abadi tingkat menengah, tetapi juga sejumlah pil abadi tingkat 6, teknik rahasia jiwa ofensif, dan senjata jiwa yang kuat. Pada saat yang sama, larangan menaiki tangga menuju lantai 2 menara jiwa dicabut. Itu berarti Cukong dapat mencapai tingkat kedua menara jiwa. Cukong menyimpan cincin penyimpanannya dan berjalan langsung ke lantai 2 menara jiwa. Hadiah di level pertama menara jiwa memang sangat berlimpah bagi para kultivator biasa. Tetapi bagi Cukong, itu tidak berarti apa-apa. Dia hanya punya satu tujuan dalam perjalanan ini, yaitu untuk berlatih konten selanjutnya dari seni pemurnian jiwa evolusi hebat. Setelah naik ke lantai 2 menara jiwa, Cukong melihat sebuah bantal diletakkan di tengah lantai 2. Pada saat ini, suara gejolak kehidupan kembali terdengar. Tingkat kedua menara jiwa menguji bakat kultivasi Anda. Peserta ujian harus mempraktikkan teknik rahasia jiwa teknik penempaan jiwa yang berasal dari bumi ke tingkat kelima dalam waktu 1 hari untuk lulus ujian. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya terang menyambar, dan ribuan karakter abadi tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk metode rahasia jiwa yang kuat. Cukong membaca seluruh artikel tentang rahasia jiwa sekilas, dengan senyuman di wajahnya. Apa yang disebut seni pemurnian jiwa evolusi bumi sebenarnya adalah versi sederhana dari seni pemurnian jiwa Dayan. Dia telah berlatih seni pemurnian jiwa Dayan hingga tingkat ke-7. Jika dia berlatih seni pemurnian jiwa Dayan, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk berlatih hingga tingkat ke-5. Kali ini, Cukong tidak menggunakan pagoda kekacauan, tetapi berjalan langsung ke bantal di tengah lantai 2 dan duduk bersila. Kemudian dedikasikan dirimu pada kultivasi dengan sepenuh hati. Hanya butuh waktu setengah hari baginya untuk berlatih seni tempering jiwa berkembang bumi ke tingkat ke-5, dan memadatkan 5 belati jiwa berkembang bumi di depannya. Pada saat ini, seberkas cahaya menyapu ke-5 belati jiwa berevolusi bumi, memastikan bahwa Cukong telah mengolah seni penempaan jiwa berevolusi bumi ke tingkat ke-5. Sebuah suara perubahan kehidupan mengumumkan, peserta ujian telah lulus tingkat kedua menara jiwa. Begitu dia selesai berbicara, cincin penyimpanan lain muncul di depan Cukong. Pada saat yang sama, larangan menaiki tangga menuju lantai 3 menara jiwa dicabut. Artinya dia dapat mencapai lantai ketiga menara jiwa. Cukong mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan, lalu mengerahkan kekuatan jiwa dan menyelidikinya. Di dalam cincin penyimpanan, dia melihat 600.000 batu abadi kelas menengah, sejumlah besar pil abadi kelas 6, dan seluruh teks seni penempaan jiwa yang berasal dari bumi. Selain itu, ada Horcrux berharga yang disebut Soul Dagger. Kekuatannya sangat dahsyat, tidak kalah dahsyat dari kartu penghancur jiwa Suanyin milik Raja Jiwa Kegelapan. Seni penempaan jiwa evolusi bumi adalah versi sederhana dari seni penempaan jiwa evolusi hebat. Seni ini memiliki 7 tingkat metode kultivasi. Yang terkuat dapat dikultivasikan hingga tingkat ke-7 alam jiwa abadi,
dan dapat memadatkan 7 belati jiwa evolusi bumi untuk membentuk formasi belati jiwa evolusi bumi. Meskipun kekuatannya tidak sekuat formasi pedang penghancur jiwa dalam seni pemurnian jiwa evolusi hebat, itu pasti dianggap sebagai metode rahasia pemurnian jiwa teratas di seluruh alam abadi Beisen. Seni pemurnian jiwa evolusi agung adalah rahasia dinasti abadi evolusi agung. Dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng, sebagai biang keladi yang menghancurkan dinasti abadi evolusi agung, sangat takut pada keturunan dinasti abadi evolusi agung. Jika diteruskan ke Liu Ziyu dan Zhang Ziji, niscaya akan membawa malapetaka bagi mereka berdua. Chu Kong berkata dalam hati. Lagi pula, kedua muridnya yang terdaftar tidak sekuat dia. Seni penempaan jiwa berevolusi bumi, sudah tepat. Selain itu, belati geng jiwa ini dan piring penghancur jiwa Suanyin milik Raja Jiwa Kegelapan juga dapat diberikan kepada mereka berdua. Senyum muncul di bibir Chu Kong. Dengan dukungan seni penempaan jiwa yang berasal dari bumi dan peralatan jiwa yang kuat, kedua muridnya yang terdaftar pasti akan menjadi terkenal di negeri dongeng Beisen. Setelah mereka berdua mempraktikkan seni pemurnian jiwa berkembang bumi ke tingkat ke-7, mereka telah memperoleh tingkat kemampuan perlindungan diri tertentu. Dia kemudian mewariskan seni pemurnian jiwa Dayan kepada mereka berdua, yang membuat mereka memiliki keyakinan untuk keluar dari negeri dongeng Beisen dan menjelajah ke dunia yang lebih luas. Chu Kong menyimpan cincin penyimpanannya dan berjalan menuju lantai 3 Menara Jiwa. Setelah naik ke lantai 3 Menara Jiwa, Chu Kong melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Tepat saat ia tengah bertanya-tanya, bayangan jiwa mengembun. Hantu ini persis jejak jiwa yang ditinggalkan oleh penguasa dinasti abadi Dayan. Dia menatap Chu Kong, dan memancarkan kekuatan jiwa. Setelah merasakannya beberapa saat, dia berkata dengan acuh tak acuh, lantai 3 Menara Jiwa hanya terbuka untuk anggota keluarga kerajaan atau keturunan dinasti abadi Yan Agung. Kau tidak memiliki darah bangsawan di badanmu, juga tidak memiliki tanda suksesi. Kau bisa pergi sekarang. Chu Kong sedikit tertegun saat mendengar ini. Aku tidak menyangka kalau level ketiga Menara Jiwa akan memiliki batasan identitas. Namun, jika dipikir-pikir, Anda dapat memahaminya. Ini adalah tanah suci dinasti abadi Dayan. Menara Jiwa adalah inti dari tanah suci, dan lantai ketiga memiliki peluang yang sangat berharga. Tentu saja, itu tidak dapat diberikan kepada orang luar. Chu Kong dengan cepat mengepalkan tangannya dan berkata, "Senior, meskipun aku tidak memiliki tanda pewaris, aku telah berlatih seni pemurnian jiwa Dayan, jadi aku dapat dianggap sebagai keturunan dinasti abadi Dayan." Setelah itu, untuk membuktikan dirinya, Chu Kong segera mengaktifkan seni pemurnian jiwa Dayan, memanggil 7 pedang jiwa Dayan dari benaknya, dan melepaskan kekuatan jiwa yang mengerikan. Ketika penguasa Dayan melihat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya. "Kamu benar-benar telah mengolah seni pemurnian jiwa Dayan hingga ke puncak ke-7," kata penguasa Dayan dengan kaget. Dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyapu 7 pedang jiwa Dayan untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, dia memastikan bahwa Chu Kong benar-benar telah mengolah seni pemurnian jiwa evolusi hebat hingga ke puncak level ke-7, dan ranah jiwanya telah mencapai puncak level ke-7 jiwa abadi. Anda harus tahu bahwa seni pemurnian jiwa Dayan adalah salah satu rahasia pemurnian jiwa tingkat atas di dunia peri, dan sangat sulit untuk dipraktikkan. Bahkan di masa kejayaan dinasti abadi Dayan, hanya ada segelintir orang kuat yang telah mencapai tingkat ke-7 seni pemurnian jiwa Dayan. Dan dia, penguasa dinasti abadi, adalah satu-satunya yang telah mengolah seni pemurnian jiwa evolusi agung hingga puncak ke-7. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah jatuhnya dinasti abadi Dayan, dia benar-benar akan bertemu dengan penjahat tak tertandingi di lantai 3 Menara Jiwa. Penguasa Dayan menjadi semakin bersemangat semakin dia memikirkannya, seolah-olah dia telah melihat adegan balas dendam. "Saya ingin tahu apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk penilaian?" Chu Kong bertanya dengan hormat. Ya, penguasa Dayan tertawa, "Tidak hanya kamu memenuhi persyaratan penilaian, tetapi kamu juga telah lulus penilaian. Kamu bisa mendapatkan semua warisanku." Chu Kong kembali tercengang ketika mendengar ini. Apakah dia lulus ujiannya? Penguasa Dayan melihat kebingungan Chu Kong dan menjelaskan, "Ujian di tingkat ketiga Menara Jiwa ditujukan pada seni pemurnian jiwa Dayan. Selama kamu mempraktikkannya hingga puncak tingkat ke-6, kamu dapat lulus ujian." Seni pemurnian jiwa evolusi agung adalah rahasia dinasti abadi evolusi agung.
Hanya keturunan keluarga kerajaan dan penerus mereka yang dapat mempraktikkannya. Oleh karena itu, masuk akal untuk menggunakannya sebagai konten penilaian untuk level ketiga menara jiwa. Terima kasih, senior. Cukong membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Dayan melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Sebelum aku memberimu warisan, aku punya dua hal yang harus kamu setujui. Hanya jika kamu setuju, kamu bisa mendapatkan warisan. Cukong berkata dengan serius, senior, silakan bicara. Penguasa Dayan mengangkat jarinya dan berkata dengan suara yang dalam, pertama, karena kamu telah berlatih seni pemurnian jiwa Dayan, kamu pasti tahu kebencian antara dinasti abadi Dayan dan dinasti iblis Tianyu serta dinasti binatang Jinpeng. Aku ingin kau berjanji bahwa ketika kau memiliki cukup kekuatan, kau akan membantu dinasti abadi Dayanku untuk membalas kehancurannya. Cukong bahkan tidak berpikir panjang dan langsung setuju, oke. Dinasti iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng adalah kanker provinsi Tianzhen. Dua kekuatan teratas itu telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun, dan banyak sekali orang yang meninggal secara tragis di tangan mereka. Raja Jiwa Kegelapan sendiri mempraktikkan teknik rahasia jiwa yang kejam, jari hantu dan melahap puluhan ribu biksu yang tidak bersalah. Kejahatannya sangat kejam. Selain itu, ada juga kebencian besar antara mereka dan Cukong. Jika Cukong memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan menghancurkan dinasti iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng. Penguasa Dayan merasakan ketegasan dalam kata-kata Cukong, mengangguk pelan, mengangkat jari kedua, dan berkata, sebelum jatuhnya dinasti abadi Dayan, aku menggunakan metode rahasia teleportasi untuk mengirim sejumlah kecil anggota keluarga kerajaan menjauh dari alam abadi Beisen dan mengirim mereka ke alam abadi Beiming di dekatnya. Kamu perlu pergi ke wilayah abadi Laut Utara di masa depan untuk menemukan mereka dan merawat mereka. Ini adalah garis keturunan terakhir dari keluarga kerajaan dinasti abadi Dayan. Penguasa Dayan tentu saja berharap mereka dapat hidup dengan baik. Cukong mendengar ini, tanpa ragu-ragu, dan segera mengangguk dan setuju, oke. Dalam pandangan Cukong, dia sekarang adalah pewaris dinasti abadi Dayan dan telah mewarisi keanggunan warisan. Menjaga garis keturunan yang ditinggalkan oleh keluarga kerajaan dinasti abadi Dayan adalah tugasnya. Bahkan jika penguasa Dayan tidak memberikan syarat, dia akan tetap menjaganya. Penguasa Dayan merasakan ketulusan Cukong, dan senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun dinasti abadi Dayan telah hancur, tetap saja merupakan suatu berkah untuk memiliki penerus yang berbakat, setia dan saleh. Penguasa Dayan membalik tangannya, mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. Semua warisanku ada di dalam cincin penyimpanan ini. Aku harap kamu dapat mempraktikkan seni pemurnian jiwa evolusi agung ke tingkat ke-9 di masa depan dan menjadi terkenal di dunia abadi. Saat dia berbicara, badan Dewa Dayan berangsur-angsur mulai menjadi transparan. Dia pada mulanya adalah jejak jiwa yang menunggu kedatangan para keturunan kerajaan atau ahli waris dinasti abadi Dayan. Sekarang warisan sudah dikirim, misinya sudah selesai, dan inilah saatnya baginya untuk menghilang. Cukong menangkupkan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam kepada penguasa Dayan, lalu mengantarnya pergi. Tepat ketika penguasa Dayan hendak menghilang sepenuhnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan memperingatkan, ada pengkhianat di dinasti Jin Agung. Jangan percaya sepenuhnya pada dinasti Jin Agung. Dengan kekuatan dinasti abadi Dayan, bahkan jika berhadapan dengan serangan mendadak dari dinasti iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng, mereka akan mampu bertahan untuk beberapa waktu. Jika dinasti Jin besar melakukan penyelamatan dengan benar, meskipun dinasti Yan besar mungkin rusak parah dan kehilangan sebagian wilayah, namun dinasti tersebut tidak akan pernah hancur. Oleh karena itu, penguasa Dayan yakin bahwa pasti ada pengkhianat dalam dinasti abadi Dajin yang diam-diam berkolusi dengan dinasti iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng. Terlebih lagi, orang itu memiliki kekuasaan dan status yang sangat tinggi. Ketika Cukong mendengar peringatan terakhir dari penguasa Dayan, kilatan cahaya melintas di matanya dan dia langsung teringat pada Raja Feng Shui. Sebelumnya, Raja Feng Shui datang untuk membuat masalah. Meskipun ia berjuang untuk merebut semua warisan Raja Xuanling Zhen, Cukong selalu merasa bahwa itu agak mengada-ada. Sekarang tampaknya Raja Feng Shui kemungkinan besar diperintah oleh Raja Iblis Tianyu. Tentu saja, semuanya hanya tebakannya, dan dia tidak punya bukti nyata untuk membuktikan bahwa Raja Feng Shui diam-diam berkolusi dengan dinasti Iblis Tianyu.
Begitu aku meninggalkan tanah suci, dinasti Iblis Tianyu dan dinasti binatang Jinpeng pasti tidak akan bisa tinggal diam dan akan mengambil tindakan lagi. Jika Raja Feng Shui benar-benar berkolusi dengan dinasti Iblis Tianyu, dia pasti akan datang untuk membuat masalah lagi. Cahaya dingin melintas di mata Cukong. Jika Raja Feng Shui benar-benar pengkhianat, saat mereka bertarung lagi, dia akan mati. Setelah berdiri, Cukong mengerahkan kekuatan jiwa dan menyelidiki cincin penyimpanan yang diberikan oleh penguasa Dayan. Ada jutaan batu abadi tingkat menengah, serta sejumlah besar bahan abadi dan obat-obatan abadi yang berharga, serta pil abadi tingkat 6 dan artefak abadi tingkat 6. Hal ini menyebabkan kekayaan Cukong melonjak lagi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa melihat seluruh alam abadi Beisen, kecuali penguasa Dajin, Raja Iblis Tianyu, dan Raja Binatang Golden Peng, tidak ada kekayaan siapapun yang dapat mengejarnya. Saat ini, Cukong dapat dianggap sebagai orang yang cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Tidak, harus dikatakan bahwa dia cukup kaya untuk menyaingi sebuah dinasti. Tentu saja, Cukong tidak menghargai kekayaan dan harta ini. Apa yang benar-benar ia hargai adalah gulungan hitam. Cukong membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan hitam, di atasnya tertulis 5 karakter abadi dengan gaya yang mencolok, seni pemurnian jiwa evolusi agung. Ini adalah versi lengkap dari seni pemurnian jiwa Dayan, yang berisi semua metode kultivasi dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Akhirnya berhasil, senyuman muncul di bibir Cukong. Dengan konten latihan selanjutnya seni pemurnian jiwa Dayan, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke tingkat ke-8 dan menerobos ke tingkat ke-8 jiwa abadi. Saat itu, apalagi alam abadi Beisen, bahkan jika Anda melihat beberapa alam abadi di dekatnya, dialah yang memiliki kekuatan jiwa terkuat. Cukong menyingkirkan seni pemurnian jiwa Dayan dan cincin penyimpanannya, lalu mengepalkan tinjunya lagi, membungkuk dalam-dalam ke kehampaan, dan berkata dengan serius, "Senior, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu." Setelah berdiri, Cukong berjalan menuju pintu masuk Menara Jiwa. Pada saat ini, di luar Menara Jiwa, Raja Ular Yin telah terbangun. Dari sorot mata Raja Jiwa kegelapan, dapat ditebak apa yang terjadi setelah dia pingsan. Ia berpikiran sama dengan Raja Jiwa kegelapan, dan keduanya percaya bahwa Cukong kemungkinan besar akan mati di lantai pertama Menara Jiwa. Maka, keduanya akan selamat. Meskipun kultivasiku telah hancur, lebih baik menjalani kehidupan yang menyedihkan daripada mati. Selain itu, mereka berdua adalah jenderal yang cakap dari Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng, dan telah memberikan banyak kontribusi. Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng mungkin tidak membantu mereka pulih sepenuhnya, tetapi masih mungkin untuk memulihkan sebagian kekuatan mereka. Ketika aku mendapatkan kembali kekuatan bertarungku, aku akan menangkap semua kerabat dan teman Cukong, menghukum mereka dengan keras, dan menyiksa mereka sampai mati. Kemudian aku akan melahap jiwa, daging, dan darah mereka, dan menyatukan mereka ke dalam jari Yin Hun. Raja Jiwa Kegelapan meraung dalam hatinya. Karena mulutnya disegel oleh Cukong dan dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa meraung dalam hatinya. Raja Ular Yin berteriak dengan wajah penuh kebencian, "Kerabat dan teman Cukong, semua orang yang berhubungan dengannya harus mati." Tepat ketika manusia dan binatang itu tengah berfantasi tentang balas dendam, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, seakan-akan berasal dari dunia bawah. "Kalian berdua tidak akan mendapat kesempatan itu lagi." Wajah Dark Soul King dan Yin Snake King berubah drastis. Mereka mendongak cepat dan melihat sosok yang dikenalnya berjalan keluar dari Soul Tower. "Itu Cukong. Bagaimana ini mungkin?" teriak Raja Ular Yin. Dari 3 jenius yang melewati lantai pertama Menara Jiwa, orang yang membutuhkan waktu paling lama hanya membutuhkan waktu 4 jam. Orang yang membutuhkan waktu paling singkat hanya membutuhkan waktu 3 jam. Dan kau sudah berada di level pertama Menara Jiwa selama lebih dari setengah hari. Bagaimana mungkin kau bisa keluar dari Menara Jiwa hidup-hidup? Wajah Raja Jiwa Kegelapan juga dipenuhi ketidakpercayaan. Tatapan yang diberikannya pada Cukong seolah-olah dia telah melihat hantu. Cukong berkata dengan nada menghina, "Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya melewati level pertama Menara Jiwa?" Mendengar hal itu, pupil mata Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin melebar dan bola mata mereka hampir meledak. Situs ziarah abadi Dayan telah dibuka berkali-kali, tetapi tidak seorang pun yang pernah melewati tingkat kedua Menara Jiwa. Namun,
Cukong berhasil melakukannya. Seberapa hebat bakatnya? Sebuah ide absurd tiba-tiba muncul di benak Raja Jiwa Gelap dan Raja Ular Yin. Mungkin, Cukong benar-benar dapat melampaui Raja Iblis Tian Yu dan Raja Binatang Golden Peng dan menguasai negeri dongeng Beisen. Tepat saat Raja Ular Yin hendak memohon belas kasihan, Cukong menyegel mulutnya, lalu membawanya dan Raja Jiwa Gelap ke dalam kabut jiwa seolah-olah mereka sedang membawa sampah. Setelah beberapa saat, Cukong menemukan dua binatang buas berbentuk macan tutul. Dia menempatkan perisai pertahanan pada Raja Ular Yin dan Raja Jiwa Gelap, dan kemudian dengan sengaja meninggalkan Horcrux untuk menarik dua binatang jiwa berbentuk macan tutul agar terus menyerang perisai pertahanan. Setelah melakukan semua ini, Cukong pergi di bawah tatapan putus asa Raja Ular Yin dan Raja Jiwa Gelap. Baik manusia maupun binatang tahu dalam hati mereka bahwa mereka ditakdirkan untuk mati. Saat ini, di luar situs Ziarah Abadi Dayan, orang-orang kuat dari semua sisi memandang gerbang kehampaan dan membicarakannya. Mereka telah berada di Tanah Suci selama lebih dari setengah hari. Beberapa orang seharusnya sudah keluar dari lantai pertama Menara Jiwa sekarang. Tidak secepat itu. Tanah Suci penuh dengan bahaya. Mungkin salah satu dari mereka telah dihentikan oleh makhluk jiwa yang kuat dan sedang berjuang untuk hidupnya. Benar sekali. Cukong yang dikirim oleh dinasti Jin Agung adalah yang terlemah. Jika dia meninggal di Tanah Suci, aku tidak akan terkejut sama sekali. Ketika Raja Baoyan dan Markis Jianding mendengar kata-kata penuh arti dari orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tian Yu dan dinasti Binatang Jinpeng, mereka dipenuhi dengan amarah. Namun di saat yang sama mereka merasa marah, keduanya terus berdoa dalam hati agar Cukong bisa kembali dengan selamat. Bagaimanapun, Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin adalah dua kekuatan teratas dari dinasti Iblis Tian Yu dan dinasti Binatang Jinpeng. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, kekuatan tempur mereka bahkan tidak kalah dengan kekuatan Raja Abadi tingkat ketiga biasa. Di mata keduanya, Cukong mungkin memiliki peluang menang melawan salah satu dari mereka. Tetapi jika kita menghadapi Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin pada saat yang sama, situasinya pasti akan sangat buruk. Tepat saat Raja Baoyan dan Markis Jianding berdoa secara diam-diam, gerbang kehampaan yang damai itu tiba-tiba bergetar. Suatu sosok terbang keluar dari pintu. Itu Cukong. Raja Baoyan dan Markis Jianding memandang Cukong yang tidak terluka, dan ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Melihat ini, para ahli dari dinasti Iblis Tian Yu dan dinasti Binatang Jinpeng semuanya tampak muram dan berbisik satu sama lain. Apa yang dilakukan kedua pecundang itu sehingga Cukong bisa meninggalkan dinasti abadi Yan Agung hidup-hidup? Mungkinkah Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin memasuki lantai pertama Menara Jiwa pada saat yang sama, dan anak ini memanfaatkan kesempatan itu dan kabur? Bukankah aku sudah menyuruh mereka membunuh Cukong sebelum memasuki lantai pertama Menara Jiwa? Saat mereka keluar, Yang Mulia dan Raja Binatang Golden Peng akan menghukum mereka dengan berat. Ayo pergi, kata Cukong kepada Raja Baoyan dan Markis Jianding. Keduanya mengangguk, lalu mengikuti Cukong dan terbang menuju lembah Raja Obat. Orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tian Yu dan dinasti Binatang Jinpeng awalnya ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak punya alasan dan hanya bisa menyaksikan kepergian Cukong. Agar aman, beberapa pria kuat bahkan mengeluarkan token giok kelahiran Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin dari cincin penyimpanan mereka untuk memastikan bahwa manusia dan binatang itu aman dan sehat. Seperempat jam kemudian, Cukong dan dua orang lainnya telah terbang ratusan mil dengan kecepatan tinggi. Raja Baoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tuan Lembah Chu, tidak perlu buru-buru kembali ke lembah Raja Obat, kan?" Jianding Ho bercanda, "Iya, orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tian Yu dan dinasti Binatang Jinpeng tidak akan memburu kita." Cukong mendengar ini dan berkata pelan, "Siapa yang memberitahumu bahwa orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tian Yu dan dinasti Binatang Jinpeng tidak akan memburu kita?" Mendengar ini, Raja Baoyan dan Markis Jianding tiba-tiba teringat sesuatu dan wajah mereka berubah pada saat yang sama. Mungkinkah Tuan Chu bertemu dengan Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin di situs Ziarah Abadi Dayan? Raja Baoyan berkata dengan kaget. Cukong berkata, "Aku tidak hanya bertemu mereka, tetapi aku juga menghancurkan mereka dan melemparkan mereka ke depan dua binatang jiwa berbentuk macan tutul. Jika dihitung-hitung, perisai pertahanan yang kutinggalkan pada mereka seharusnya telah dihancurkan oleh binatang jiwa berbentuk macan tutul."
Wajah Raja Baoyan dan Markis Jianding berubah drastis, dan mereka langsung mendorong gerakan badan dan keterampilan sihir mereka ke ekstrim, berubah menjadi dua sinar cahaya yang menyilaukan, terbang dengan kecepatan tinggi. Saya berharap orang tua saya memberi mereka dua kaki lagi. Keduanya tahu betul bahwa jika mereka terjebak oleh orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Cukong melihat kepanikan kedua orang itu, terkekeh, dan juga menggunakan Lingbo Sudu secara ekstrim. Dalam sekejap mata, dia melampaui Raja Baoyan dan Jianding Ho. Pada saat ini, di luar gerbang kekosongan, orang-orang kuat yang sedang menunggu kembalinya Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin tiba-tiba mendengar dua suara retakan kecil. Mereka menoleh dan melihat token giok kelahiran Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Perak yang telah dikeluarkan sebelumnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, menandakan bahwa manusia dan binatang itu telah mati. Ekspresi semua pria kuat itu berubah. Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin sudah mati. Dan mereka mati pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan mereka, binatang buas di Tanah Suci tidak dapat mengancam mereka sama sekali. Kecuali jika ada yang melukai mereka dengan pareh. Orang-orang kuat itu segera menghubungkan semuanya menjadi satu. Kita semua telah ditipu oleh Cukong. Seorang pangeran terkemuka dari dinasti Iblis Tianyu berteriak sambil menggertakkan giginya. Kejar, kita harus hentikan mereka sebelum mereka kembali ke lembah Raja Pengobatan. Meskipun tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa kematian Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin berhubungan dengan Cukong, tetapi selama dia ditangkap dan dibawa kembali ke dinasti Iblis Tianyu atau dinasti Binatang Jinpeng, Yang Mulia atau Tuan Raja Binatang Jinpeng akan memiliki banyak cara untuk membuatnya berbicara. Semua orang kuat segera mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan berusaha mati-matian untuk mengejar Cukong dan dua orang lainnya. Sekalipun mereka sudah mengerahkan segenap tenaga untuk menyusui, mereka masih terlambat selangkah. Pada saat mereka tiba di lembah Yaowang, Cukong dan dua orang lainnya telah kembali ke lembah dan mengaktifkan formasi pelindung lembah. Karena mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kematian Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin ada hubungannya dengan Cukong, mereka tidak bisa menyerang lembah Raja Obat tanpa alasan. Jika tidak, dinasti Jin Agung, sebagai pemimpin pasukan yang saleh, bukanlah orang yang mudah menyerah. Cukong, aku dari dinasti Iblis Tianyu telah mencatat hutang ini dan akan membayarmu 100 kali lipat suatu hari nanti. Aku, dinasti Binatang Peng Emas, tidak akan membiarkan satupun kerabat dan temanmu pergi. Orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng masing-masing pergi dengan enggan setelah mengucapkan kata-kata kejam. Di lembah Raja Pengobatan, Raja Baoyan dan Markis Jianding keduanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Tuan Chu, Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng tidak akan pernah melepaskanmu. Lain kali, kamu harus berhati-hati, kata Raja Baoyan. Penampilan Cukong sungguh luar biasa. Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin adalah raja-raja teratas dari dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng. Jika satu orang dan satu binatang buas bergabung, tidak akan ada lebih dari 2 tangan orang di provinsi Tianzhen yang dapat membunuh mereka. Tapi Cukong berhasil melakukannya. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan dan bakat yang mengerikan, Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng pasti tidak akan membiarkan Cukong pergi. Jika Cukong tidak terbunuh, Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan dalam pengasingan. Tepat seperti dugaan Raja Baoyan dan Markis Jianding, setelah menerima berita kematian Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Ular Yin hari itu, Raja Yumo dan Raja Jinpeng menjadi geram dan terus-menerus meraung. Setelah melampiaskan amarahnya, Raja Iblis Tianyu dan Raja Binatang Jinpeng segera mulai meneliti dan ingin menyiapkan taktik pembunuhan untuk Cukong. Di lembah Raja Pengobatan, Cukong menatap Raja Baoyan dan Markis Jianding dengan pandangan meyakinkan, yang menunjukkan bahwa dia akan lebih memperhatikan. Setelah Raja Baoyan dan Markis Jianding pergi, Cukong memanggil Liu Ziyu dan Zhang Ziji. Dia pertama-tama memberikan seni penempaan jiwa berevolusi bumi kepada mereka berdua, lalu memberikan belati geng jiwa dan tablet penghancur jiwa Suanyin kepada mereka masing-masing. Akhirnya, dia mengeluarkan sejumlah besar bahan abadi dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada keduanya untuk latihan. Terima kasih, Guru. Liu Ziyu dan Zhang Ziji hampir meneteskan air mata.
Mereka segera berlutut di depan Cukong dan bersujud dengan keras, membenturkan kepala mereka ke tanah. Bangun! Cukong melambaikan kekuatan abadi yang lembut, mengangkat mereka berdua, dan menyemangati mereka, kalian semua harus berlatih dengan baik dan berusaha untuk menjadi terkenal di Tianzhenzu sesegera mungkin. Liu Ziyu dan Zhang Ziji berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak akan pernah mengecewakan guru. Setelah Liu Ziyu dan Zhang Ziji pergi, Cukong kembali ke rumah dan memasuki lantai 5 pagoda sambil berpikir. Perjalanan ke tanah suci ziarah abadi Yan Agung ini sangat bermanfaat. Cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat. Kemudian, Cukong duduk bersila di batu sumber ilahi dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Dalam sekejap mata, 12 tahun berlalu di lantai 5 pagoda. Kultivasi dan kondisi fisik Cukong telah meningkat. Alam jiwanya juga telah mencapai ambang terobosan. Tidak akan lama lagi sebelum dia dapat menembus penghalang alam dan melangkah ke alam jiwa abadi tingkat 8. Tepat saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat, merasakan gerakan formasi. Kemudian, dia menggerakkan pikirannya, meninggalkan ruang kelima pagoda, dan kembali ke rumah. Pada saat ini, 3 hari telah berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Yao Wuji. Dia bertanya, ada apa? Yao Wuji melaporkan, Master Lembah, Presiden Li dari Kamar Dagang Wan Xiang telah tiba. Dia tidak hanya membawa sebotol darah esensi naga sejati air hijau, tetapi juga membawa berita tentang darah esensi naga sejati tingkat tinggi ke-6 dari atribut kayu dan tanah. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Naga sejati air hijau adalah naga sejati tingkat tinggi ke-6 dengan atribut air, setara dengan Raja Abadi tingkat ke-7. Dan di tangannya, dia sudah memiliki esensi dan darah naga sejati sisik emas dan naga sejati awan api. Jika Anda bisa mendapatkan darah esensi naga sejati air hijau, dan darah esensi naga sejati tingkat 6 lanjutan atribut kayu dan tanah yang tersisa, dia kemudian akan mampu melangkah ke level kelima seni naga leluhur, yang memungkinkan darah di badannya ditingkatkan ke urat abadi tingkat 5, sehingga meningkatkan bakat kultivasinya sekali lagi. Cukong segera meninggalkan halaman Master Lembah dan menuju ruang tamu. Ketika Presiden Li melihat Cukong datang, dia langsung berdiri dan memberi hormat, salam, Tuan Chu. Cukong langsung ke intinya dan berkata, saya ingin darah naga sejati air hijau dan informasi itu. Presiden Li, sebutkan saja harganya. Mendengar ini, Presiden Li mengacungkan jempol dan memuji, saya suka berbisnis dengan orang seperti Chu Guzu, sangat lugas. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan kendi giok tersegel dari cincin penyimpanan, yang berisi saripati dan darah naga sejati air hijau. Toples darah esensi ini membutuhkan 2 artefak abadi tingkat menengah tingkat 6 untuk dipertukarkan. Berita ini dapat dianggap sebagai bonus, karena dalam beberapa hari, berita ini akan diketahui semua orang. Presiden Li berkata sambil tersenyum. Cukong melambaikan tangannya dan mengeluarkan 2 senjata abadi menengah tingkat 6. Setelah memeriksa semuanya benar, Presiden Li menerima senjata ajaib itu sambil tersenyum, lalu mempersembahkan saripati darah naga sejati air hijau. Setelah Cukong memasukkan altar giok ke dalam cincin penyimpanannya, dia bertanya, apa pesan itu? Presiden Li berkata, kemarin, seorang kultivator sedang memetik tanaman obat abadi di kedalaman pegunungan Suantian ketika dia merasakan jejak kekuatan susunan abadi bocor keluar. Dia pergi untuk memeriksa dan secara tidak sengaja menemukan makam yang kuat. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di makam orang-orang kuat, tetapi mereka tidak mengetahui identitas pemilik makam tersebut. Dan Kamar Dagang Wan Xiang saya, dengan mengandalkan jaringan intelijen yang kuat, telah menentukan siapa pemilik makam tersebut berdasarkan petunjuk. Dia adalah orang kuat tak tertandingi yang mendominasi alam abadi Beisen 100 tahun yang lalu. Raja Abadi Musen. Mendengar ini, Yao Wuji berseru, ternyata itu adalah makam Raja Abadi Musen. Dia adalah Raja Abadi tingkat keempat yang sangat kuat. Presiden Li mengangguk dan berkata, benar sekali. Raja Abadi Musen memiliki urat nadi abadi atribut kayu dan tanah, dan pernah mengandalkan esensi darah naga sejati untuk menerobos. Oleh karena itu, di makamnya, pasti ada esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 6 atribut kayu dan tanah. Dalam beberapa hari, makam itu akan dibuka sepenuhnya. Saat itu, identitas pemilik makam pasti akan terungkap.
Saya harap berita ini akan memungkinkan Master Chu memperoleh keuntungan. Cukong mengangguk dan berkata, terima kasih, Presiden Li, karena telah memberitahuku berita ini. Jika Kamar Dagang Wanxiang membutuhkan lembah Raja Obatku di masa mendatang, jangan ragu untuk datang menemuiku. Presiden Li mengepalkan tangannya dan pergi dengan perasaan puas. Setelah Presiden Li pergi, Cukong mengangkat bibirnya dengan lengkungan mengejek, saya kebetulan membutuhkan esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 6 atribut air, atribut kayu, dan atribut tanah, dan semuanya muncul pada saat yang sama. Sungguh suatu kebetulan. Yao Wuji mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Lembah, apakah maksudmu ini jebakan? Cukong berkata dengan ekspresi percaya diri, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Makam Raja Abadi Musen ini pastilah jebakan yang disiapkan untuknya oleh dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng. Yao Wuji berkata cepat, dalam hal ini, Master Lembah tidak boleh tertipu. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, esensi darah naga sejati tingkat tinggi ke-6 yang berunsur kayu dan tanah ada di hadapanku. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Karena dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng ingin memasang jebakan untuk membunuhku, aku akan menggunakan tipu daya mereka untuk melawan mereka dan membunuh semua orang kuat yang menyerangku. Kirim seseorang ke kedalaman pegunungan Suantian dan awasi terus pergerakan makam Raja Abadi Musen. Beritahu aku saat makam itu akan dibuka sepenuhnya. Perintah Cukong. Ya, Yao Wuji membungkuk dan menerima perintah, dan segera mengirim orang ke pegunungan Suantian. Cukong kembali ke pelataran Master Lembah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai kelima pagoda dan meluangkan waktu untuk berlatih. Perkataannya bukan omong kosong, namun dia benar-benar berniat untuk menyimpan semua orang kuat yang menyerangnya di makam Raja Abadi Musen. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 12 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Tingkat alkimia dan formasi Cukong telah mencapai tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 7 dan master formasi abadi tingkat rendah tingkat 7. Saat ini, Cukong sudah dapat memurnikan ramuan tingkat 7 tingkat rendah dengan kualitas sedang. Seiring dengan peningkatan levelnya dalam alkimia dan seni formasi, kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Dia berhasil menembus penghalang alam, melangkah ke tingkat ke-8 jiwa abadi, dan memadatkan pedang jiwa Dayan ke-8. Meskipun dia baru saja memasuki tingkat ke-8 jiwa abadi, melihat alam abadi Beisen dan bahkan beberapa alam abadi di dekatnya, kekuatan jiwa Cukong sudah cukup untuk menduduki peringkat pertama. Dengan bantuan sejumlah besar pil abadi dan batu abadi tingkat menengah, tingkat kultivasi Chu Hongyun terus meningkat dan mencapai tahap akhir tingkat kedua Raja Abadi. Kekuatan fisiknya sebanding dengan naga sejati tingkat rendah tingkat 6 yang terbaik. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan orang kuat di akhir level kedua Raja Abadi. Jika Qi dan badan bersatu, itu akan cukup untuk melawan orang kuat di akhir tingkat ketiga Raja Abadi. Setelah memasuki alam Raja Abadi, kecepatan kultivasiku menurun drastis. Bahkan dengan bantuan sejumlah besar pil abadi, kecepatannya masih sangat lambat. Aku harus mendapatkan 2 jenis esensi darah naga sejati tingkat tinggi tingkat 6 lainnya sesegera mungkin untuk meningkatkan darah dalam badanku ke pembuluh darah abadi tingkat 5. Cukong berkata pada dirinya sendiri. Selama retret ini, ia tidak berlatih 4 pedang teratai ekstrim dan limbo sudu hingga ke tingkat kesempurnaan. Namun, dia telah menguasai metode rahasia yang ampuh untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, yang disebut teknik Dewa Darah. Teknik Dewa Darah diwariskan oleh Permaisuri Kekacauan. Teknik ini menggunakan darah untuk berkomunikasi dengan para dewa. Semakin kuat darah praktisi, semakin kuat pula efek peningkatannya. Jika Cukong mengeluarkan semua kartu asnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, melihat seluruh alam abadi Beisen, mungkin hanya ada 3 orang kuat yang mampu mengalahkannya. Mereka adalah penguasa Dajin, Raja Iblis Tianyu, dan Raja Binatang Golden Peng. Pada saat ini, Cukong merasakan ada seseorang yang memasuki pelataran, dia menduga makam Raja Abadi Musen akan segera terbuka sepenuhnya. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 3 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Yao Wuji segera melaporkan, Tuan Lembah. Mata-mata telah mengirim kembali berita bahwa makam Raja Abadi Musen telah meletus dengan kekuatan susunan abadi yang mengerikan dan akan segera dibuka sepenuhnya.
Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi telah berkumpul di luar makam. Cukong mengangguk, lalu melesat ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat menuju ke arah pegunungan Suantian. Lebih dari 1 jam kemudian, dia tiba jauh di pegunungan Suantian. Pada saat ini, ratusan orang kuat telah berkumpul di luar makam Raja Abadi Musen. Di antara mereka, yang paling lemah telah mencapai tingkat kelima dari Dewa Abadi. Identitas pemilik makam telah terungkap sepenuhnya. Itulah sebabnya mengapa ia menarik begitu banyak orang berkuasa. Cukong melirik kerumunan dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Misalnya, Raja Api yang Ganas, Raja Angin Salju, Raja Petir, Raja Darah Hantu. Ketika orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng melihat Cukong, niat membunuh muncul di mata mereka. Raja Baoyan melintas dan segera datang ke sisi Cukong, berkata dalam transmisi suara, "Jangan khawatir, dinasti abadi Jin Agungku dipimpin oleh Raja Bingji. Jika kau mengikuti kami, orang-orang kuat dari dinasti Iblis Tianyu dan dinasti Binatang Jinpeng pasti tidak akan bisa melakukan apapun padamu." Selagi berbicara, Raja Baoyan menunjuk seorang pria parubaya tidak jauh darinya yang mengenakan jubah putih dan memancarkan aura dingin. Orang itu adalah Raja S. Salah satu orang terkuat di dinasti Abadi Dayan, tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ketiga Raja Abadi. Raja Bingji merasakan ada seseorang yang tengah memperhatikannya, maka ia menoleh ke arah Raja Baoyan dan Cukong, lalu mengangguk pelan. Raja Bingji telah mendengar tentang perbuatanmu dan memiliki kesan yang baik tentangmu. Dia pasti akan melindungimu. Raja Baoyan berkata sambil tersenyum. Cukong mengangguk setelah mendengar ini. Saat berikutnya, dia juga merasakan 2 tatapan tajam. Cukong mendongak dan melihat seorang pria mengenakan baju zirah sihir dan dipenuhi energi iblis, serta seekor binatang peri berbadan manusia dengan sepasang sayap emas di punggungnya, tengah menatapnya dengan saksama. Raja Api Kejam memperkenalkan diri melalui transmisi suara, pria yang mengenakan baju zirah ajaib itu disebut Raja Iblis. Ia adalah salah satu prajurit terbaik di dinasti Iblis Tianyu. Kultivasinya sama dengan Raja S. Keduanya telah mencapai tingkat ketiga akhir dari Raja Abadi. Binatang abadi berbadan manusia dan berkepala burung rok itu disebut Raja Burung Rok Darah. Ia adalah tetua dari klan yang sama dengan Raja Binatang Rok Emas. Wujud aslinya adalah burung rok bersayap emas. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Raja S dan Raja Iblis. Meskipun kau dilindungi oleh Raja S, kau tetap harus ekstra hati-hati jika bertemu dengan Raja Iblis atau Raja Peng Darah, Raja Api Kejam mengingatkan. Cukong mengangguk tanda mengerti. Orang-orang kuat itu menunggu dengan sabar di luar makam untuk beberapa saat. Makam itu terbuka sepenuhnya, dan kekuatan kaya dari susunan abadi menyebar, menimbulkan riak-riak di kehampaan. Tepat saat semua orang bersiap untuk menyerbu makam dan memperebutkan kesempatan itu, 3 kekuatan besar tiba-tiba meletus dan menghalangi jalan masuk ke makam. Mereka yang mengambil tindakan tidak lain adalah Raja S, Raja Iblis, dan Raja Bloodpeng. Makam Raja Abadi Musen ditempati oleh 3 pasukan utama kita. Yang lain dilarang masuk. Raja Iblis berkata dengan sangat mendominasi. Semua orang luar, segera tinggalkan tempat ini sejauh 100 mil. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Raja Bloodpeng mengancam dengan suara dingin. Meskipun Raja Bingji tidak berbicara, sikapnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Meskipun 3 kekuatan teratas akan bertarung dan merampok satu sama lain, mereka tidak akan pernah membiarkan kekuatan lain mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Mendengar hal ini, orang-orang kuat dari berbagai kekuatan hanya bisa dengan berat hati mundur 100 mil jauhnya, menatap tempat ini dalam diam, bersiap menunggu orang-orang dari 3 kekuatan teratas selesai menjelajah sebelum masuk untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan barang murah. Pada saat ini, Raja Bloodpeng mengarahkan pandangannya ke arah Cukong dan berkata dengan dingin, "Wah, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Semua orang luar, mundurlah sejauh 100 mil." Saat dia berbicara, Raja Bloodpeng dipenuhi dengan aura pembunuh dan siap menyerang Cukong. Tuan Chu adalah teman dinasti Jin Agungku. Menyerangnya berarti menyerang dinasti Jin Agungku. Raja Bingji berteriak dingin, dan kekuatannya yang mengerikan pun tersapu keluar, berhadapan langsung dengan Raja Suepeng. Melihat ini, Raja Bloodpeng mendengus dingin dan menyingkirkan aura pembunuhnya. Sekarang bukan saatnya untuk mengambil tindakan.
Raja Bingji menyapu para orang kuat dari dinasti Jin Agung dan segera memberi perintah, Raja Feng Shui, Raja Baoyan, Cukong, ikuti aku ke makam Raja Musen untuk bertarung demi kesempatan itu. Yang lainnya tetap di luar makam. Mendengar hal itu, Raja Ben Lei menampakkan ekspresi enggan di wajahnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Basis kultivasi Raja Angin dan Salju dan Raja Api kekerasan keduanya telah mencapai tahap akhir dari tingkat kedua Raja Abadi. Cukong juga memiliki catatan melukai Raja Darah Hantu. Dia memang lebih memenuhi syarat darinya untuk memasuki makam Raja Abadi Musen. Di dua pihak lainnya, Raja Iblis dan Raja Peng Darah juga mengeluarkan perintah serupa. Raja Iblis memimpin Raja Darah Hantu dan seorang pria kuat yang disebut Raja Jahat Darah ke makam Raja Abadi Musen, sementara yang lainnya tetap berada di luar makam. Kekuatan Raja Jahat Darah serupa dengan Raja Darah Hantu, dan kultivasinya juga berada pada tahap akhir tingkat kedua Raja Abadi. Raja Blood Peng memimpin Raja Harimau Perang dan Raja Singa Hitam ke makam Raja Abadi Musen. Wujud asli Raja Harimau Perang dan Raja Singa Hitam keduanya menonjol di antara binatang peri tingkat rendah tingkat ke-6, sebanding dengan Raja Peri tingkat kedua. Setelah melakukan semua ini, ketiga pria kuat itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke makam Raja Abadi Musen. Begitu mereka memasuki makam, 9 percabangan jalan tampak di hadapan para prajurit. Ketiga orang kuat itu tidak serta-merta memulai perang. Karena kesempatan itu belum tiba, jika perang meletus saat ini, itu pasti akan menguras tenaga tempur. Jika Anda melewatkan kesempatan itu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Pihak Raja Iblis memilih jalan pertama dan langsung menyerbu masuk. Kelompok Raja Binatang Golden Peng memilih jalan terakhir dan bergegas masuk. Cukong, Raja Feng Shui, dan Raja Baoyan memandang Raja Bingji, menunggu pilihannya. Tetapi dia melihat Raja Es mengeluarkan sesuatu sambil tersenyum di wajahnya. Itu adalah token yang dibuat khusus, bagian atasnya berwarna hijau, memancarkan kekuatan magis yang kuat yang berasal dari kayu. Bagian bawahnya berwarna tanah, memancarkan kekuatan abadi yang berasal dari tanah. Ada 2 karakter abadi terukir pada token itu adalah Musen. Apakah ini tanda dari Raja Abadi Musen? Raja Baoyan bertanya dengan penuh semangat. Raja Bingji tersenyum dan mengangguk, berkata, setelah aku mengetahui bahwa pemilik makam ini adalah Raja Abadi Musen, aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk mencari token Raja Abadi Musen. Pada akhirnya, aku mendapatkan token Musen ini. Token ini dibuat oleh Raja Abadi Musen sendiri, dan setetes esensi darahnya sendiri dimasukkan ke dalamnya. Hanya orang-orang terdekat Raja Abadi Musen yang bisa mendapatkan token ini. Dengan bimbingannya, kita pasti bisa mencapai pusat makam sebelum Raja Iblis dan Raja Blood Peng. Raja Baoyan mengangguk penuh semangat, matanya penuh antisipasi. Saat berikutnya, Raja Bingji mengerahkan kekuatan abadinya dan menyuntikkannya ke token Musen. Token itu memancarkan cahaya bumi dan hijau yang redup dan terbang menuju jalan ketiga. Bersambung.